Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang diberikannya. Tidak lupa kita panjatkan doa keberkahan dan doa rahmat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita kebenaran sehingga kita bisa meniti jalan tersebut dengan kebahagiaan. Untuk keberkahan dan kelancaran acara kita, diskusi kita pada hari ini, marilah kita awali kajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang berbahagia, mudah-mudahan hari ini kita bisa tuntas dengan pelajaran ke berapa kita? Pelajaran ke-29. Ya, pelajaran 29 bisa kita tuntas bahas sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan kajian kita ya dengan pelajaran yang ke-30. Harapan kita demikian sehingga ada perkembangan, ada kemajuan yang bisa kita rasakan dari pelajaran kita. Ya, pelajaran kita masih di pelajaran 29 dan itu masih pada bagian yaitu bagian latihan ya, pada bagian latihan pemahaman terhadap ayat-ayat ya, ayat-ayat yang sedang kita kaji. Oke. Ini yang sudah hadir bersama dengan kita, siapa saja? Apa kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ada Pak Azhari, ada Bu Siti Salama, ada Bu Mila, ada Bu Farida, ya ada. Baik. Ini sudah kemarin ya kita bahas. Ini sudah kita bahas. Sudah ya kita bahas. Dan sekarang ya ini kita akan bahas dari awal ya. Kita akan bahas dari awal tentang itu ya yang kaidah yang sudah kita pelajari. Kaidah yang sudah kita pelajari pada pelajaran ini yaitu tentang fi'il dan fa'il. Kita akan coba bahas itu pelajaran kita, mengenali mana fi'il dan apa fa'ilnya. Itulah yang akan menjadi objek kajian kita pada hari ini, insya Allah. Tapi sebelum itu, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita coba pahami ini ada hadis Nabi. Ya, ada hadis Nabi yang pertama diriwayatkan oleh Ar-Rafi'i, kemudian yang kedua hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, coba kita baca bersama-sama apa bunyi hadisnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradta an tadzkura fadzkur uyuba nafsik. Kemudian yang kedua, afdhalus shadaqati muslim summa yu'allimuhu akhahul muslim. Iya, baik. Apa yang terpahami dari dua hadis tersebut
dan apa yang belum dipahami dari dua hadis tersebut. Semua belum dipahami, Pak Guru. Nggak boleh begitu. Itu jawaban yang nggak jujur. Penuh dengan emosional. Roda. Saya sejak awal meniti kesempatan, mengikuti kesempatan jadi belajar itu, jawaban itu termasuk bukan jawaban yang membahagiakan. Oh gitu. Rodat. Irodat kali ya. Rodat. Coba ya, dilihat, diamati dulu kata-kata tersebut untuk kita diskusikan. Rodat. Ada ungkapan yang belum terpahami dari dua hadis yang sedang kita kaji? Baik, kalau tidak ada, silakan. Ibu, Bapak, siapa yang akan mengawali berbagi pemahaman untuk hadis yang pertama? Silakan. Baik, kalau begitu nanti kalau sudah ada yang... Ya, monggo. Ya, silakan. Kalau ada yang sudah siap berbagi, silakan disampaikan. Modal nekat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta an tashkura yuhib Idza aradta an tashkura uyuba ghairuka faskur uyuba nafsika. Pak Azhari baca yang di mana, Pak Azhari? Yang ini, Pak, yang qala Rasulullah, Pak. Hadisnya, Pak. Baca di buku apa baca di layar? Buku, Pak. Oh, di buku. Tolong dimantapkan lagi ya. Sesudah kata uyub, Bapak baca pelan-pelan. Seumpama memang tertulis seperti yang Bapak tadi baca, nanti akan ada yang direvisi dari bukunya. Baca pelan-pelan ya setelah uyuba. Idza aradta an tashkura uyuba ghairika. Oh, oke. Kalau gitu sama dong. Kalau gairika sama. Ya, tadi kedengarannya gairoka apa gairuka, tadi gairoka kayak yang terdengarnya. Baik, silakan. Gairuka faskur uyuba nafsika. Uyuba apa, Pak? Uyuba aib, Pak. Bukan, bacanya dulu. Oh. Baca dulu. Uyuba apa? Uyuba. Terus? Uyuba nafsika. Sebelum itu yang awal. Iza arota antaskuro uyuba ghairika faskur uyuba nafsika. Ya, silakan. Bila sebelum Anda mengingat aib seorang, ingatlah aib diri sendiri. Kira-kira begitu, Pak Guru. Bagus. Sekali lagi, Pak. Sebelum Anda mengingat aib seseorang, ingatlah aib diri sendiri. Iya, bagus. Arti sebelum dari mana dipahami? Goirika. Jadi ada dua sebelum ya? Iya. Gairika itu artinya sebelum. Sebelum engkau mengingat aib orang lain. Coba kita awali dari itu ya, perpotong ya Pak. Kita mulai dari perpotong ya. Coba potongan pertama. Iza apabila arota. Ingin. Iya. Mengingat. Iya. Uyuba aib. Iya. Gairika sebelum engkau. Faskuru. Ingatlah. Uyuba nafsika. Ingatlah aib dirimu. Iya. Kalau gairika artinya sebelummu, berarti uyuba gairika maknanya apa? Uyub. Kalau gairika maknanya sebelummu, maka kalau kita gabung, uyuba gairika maknanya apa? Uyub selain kamu, Pak. Yang sebelum tadi, yang sebelum. Iya, uyuba goirka uyub sebelum kamu. Yang bermana sebelum yang mana? Goiri.
Ya, kalau goir itu artinya sebelum, maka uyu bagoirika itu maknanya menjadi apa? Aib sebelum kamu. Ya, apa maksudnya aib sebelum kamu? Ya, maksudnya mengingat aib kamu, maksudnya mengingat aib kamu dulu sebelum mengingat aib orang lain. Ya, Bapak banyak hal yang dipikirkan. Kita coba untuk fokus pada apa yang sedang kita diskusikan dulu ya, Pak. Ya, Pak Guru. Aib sebelum kamu maksudnya apa? Aib sebelum kamu, ya itu Pak Guru, aib sebelum mengingat aib orang lain. Jangan ngomongin soal ingat-ingat dulu ya. Jangan omongin soal ingat-ingat dulu. Ya. Kita tidak bicara soal ingat-ingat dulu, tapi kita bicara soal uyub sebelum kamu itu maksudnya apa? Terpahami nggak maksudnya kalau ada mengatakan uyub aib sebelum kamu gitu? Paham nggak maksudnya aib sebelum kamu gitu? Kalau itu sih belum Pak Guru. Oke, baik. Kalau begitu mari kita lihat ya. Uyu bagairika ini adalah ungkapan ini lawan dari ungkapan uyu banapsika. Ya. Jadi ini pentingnya kita untuk memperhatikan konteks penggunaan sebuah kata. Apa tadi yang saya sampaikan bahwa ungkapan uyu bagairika ini adalah lawan dari uyu banapsika. Lebih fokus lagi, gairika ini lebih fokus lagi adalah lawan dari nafsika. Lebih fokus lagi, gairi itu adalah lawan dari nafsi. Itu lawan kata. Pak Azhari memahami nafsi itu artinya apa? Diri. Nafsika? Diri kamu. Iya, berarti lawan katanya adalah gitu. Berarti bukan lawan katanya adalah sebelum. Sebab sebelum itu lawan katanya sesudah. Oh, ya. Coba dicari ungkapan yang lebih cocok sebagai lawan kata dari nafsika yang dimaknai dirimu sendiri. Kalau selain Pak Guru, selain dirimu. Ya, maksudnya apa jadinya? Kalau nafsika itu dirimu sendiri, berarti gairika maksudnya? Selain dirimu. Selain dirimu. Kita nyebutnya apa? Orang selain diri kita sebutnya apa dalam bahasa Indonesia? Orang lain bukan Pak Guru. Bagus jawabannya, tapi tidak pada momen yang tepat. Mohon maaf. Jawabannya bagus, tapi tidak pada momen yang tepat. Gitu. Ibarat kata ini adalah mutiara, tetapi mutiaranya dikalungkan di leher dragon. Sayang banget kan? Lebih cocok kalau mutiaranya nanti dikalungkan di leher seorang gadis atau ibu yang cantik gitu ya. Sudah dengar tadi Pak Azhari? Ya, Pak Guru. Iya, apa katanya? Orang lain. Iya, baik. Coba sekarang manfaatkan pemahaman tadi ya, pemahaman konteks terkait dengan lawan kata untuk memahami hadis ini lebih lengkap. Silakan, Pak. Bila Anda ingin mengingat aib orang lain, maka ingatlah aib dirimu sendiri. Iya, bagus. Pak Azhari dan yang lain juga ya. Apakah mengingat itu bisa ditunda? Apakah mengingat itu bisa ditunda? Sehingga bisa diatur, saya mau ingat ini dulu deh, gitu. Setelah itu baru ingat yang ini, gitu. Baru ingat ini, gitu. Saya nggak mau ingat ini di hari ini, gitu. Apa bisa kita tunda? Apa bisa kita urutkan? Nggak bisa. Nah, kalau begitu, maka
tidak cocok kalau tazkur ini kita maknai dengan kata mengingat. Karena mengingat itu nggak bisa, ntar dulu ingatnya. Jangan ingat sekarang, gitu. Jangan ingat sekarang, nggak bisa. Namanya orang ingat, ya ingat. Begitu juga halnya orang kalau tidak ingat, ya nggak. Kalau orang nggak ingat itu artinya lupa, gitu. Ya, jadi ini ingatlah ya Pak Guru. Amr Pak Guru. Bukan. Fokus pertanyaannya, bisa nggak kita menunda untuk mengingat? Bisa nggak untuk menahan diri untuk mengingat? Tidak. Ya, kalau begitu Ibu Bapak, maka carilah ungkapan lain untuk memahami tazkur, tetapi bukan bermakna mengingat. Iya, betul Pak Guru. Yang kira-kira masih mungkin masuk dalam pemahaman bahwa sebelum kita ini, gitu ya. Kalau tadi kan sebelum mengingat, nggak kebayang itu kalau kita pikirkan. Kok sebelum mengingat, gimana namanya? Orang mengingat itu mah terjadi begitu saja. Ibu-ibu, yang lain apa ada ide? Menyebut. Iya, Menyebut. boleh. Kalau menyebut itu bisa diatur. Ya, silahkan sekarang sebutkan pertama nama ibu majelis taklim. Kemudian sebutkan nama bapak-bapak majelis taklim. Setelah itu sebutkan nama yang bukan termasuk bagian dari anggota majelis taklim. Itu mah bisa. Tapi kalau ingatnya kan tergantung nanti. Yang pertama kali diingat adalah yang tidak masuk, yang tidak termasuk anggota. Tapi nanti nyebutnya bisa diatur. Ini dulu yang kita sebutkan gitu. Ya, silakan manfaatkan pemahaman tadi. Jadi menyebut-nyebut Pak Guru. Jangan apa ya? Menyebut aib seseorang. Silakan. Gimana? Ada ide Pak Guru. Silakan. Silakan. Masih saya nih Pak Guru. Perasaan saya juga masih belum selesai diskusi kita. Saat saya Ya, sehingga idenya itu aja. Ingatlah. Ya, saya belum dengar. Itu ide Bapak akhirnya seperti apa? Tadi saya mengatakan silahkan gunakan pemahaman tadi gitu. Saya belum dengar bagaimana jadinya kalau pemahaman hasil diskusi tadi kita pakai. Saya masih ingatlah Pak Guru. Masih ingatlah Pak Guru, ingatlah aib dirimu sendiri. Silakan. Sebutlah aib dirimu sendiri. Dari Iza. Oh, dari awal, sorry. Ya. Mohon itunya, instruksinya jangan terlalu banyak sumbernya, nanti kasihan Pak Azhari harus memperhatikan instruksi dari berbagai pihak. Bila Anda ingin mengingat aib seseorang, sebutlah aib dirimu sendiri. Boleh saya tuliskan, Pak? Boleh, Bu, Guru, Pak Guru. Ya, saya tuliskan ya, Pak, sehingga kita punya fokus konsentrasi. Seperti yang saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan ya, Ibu Bapak yang terhormat, bagi kami ya, bukan soal hasil akhirnya apa. Cara itu sudah ditempuh oleh banyak ustaz, oleh banyak guru cara seperti itu. Ini hadis, ini ayat, hasil akhirnya seperti ini. Dan saya sering sampaikan bahwa hasil akhir, kalau itu kaitannya dengan terjemah, itu bisa Ibu, Bapak dapatkan. Kalau di Al-Quran itu ada Quran terjemahnya sudah selesai. Kalau orientasinya kepada hasil akhir. Gitu ya, karena itu bagi saya secara pribadi, kalau orientasi belajarnya adalah hasil akhir, saya tidak perlu hadir karena hasil akhirnya sudah ada, sudah bisa kita dapatkan, tinggal kita gunakan. Tetapi ketika saya berpahaman bahwa belajar itu adalah proses untuk membangun pemahaman, maka
kita siapkan waktu, kita siapkan pikiran kita ya untuk kemauan kita berdiskusi supaya proses mencapai hasil akhir itu adalah proses yang terbangun berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Ya, saya sudah siap untuk menulis apa yang tadi Pak Azhari sudah pahami. Ya, pelan-pelan Pak, apa? Ya, bila kita ingin mengingat mohon maaf Pak Azhari, tadi kita udah sepakat bahwa mengingat itu nggak bisa diatur. Jadi menyebut ya, maaf tadi. Puan. Bila kita ingin menyebut aib sebelum kau mohon maaf Pak Azhari, tadi kita sudah bahas bahwa cerita itu bukan bermakna kau ya. Mohon maaf ini langsung diingatkan. Ya Pak Guru. Nggak apa-apa Pak Guru. Sebelum kita ingin menyebut aib, apa tadi hasil diskusi kita? Selain. Ya, tadi sudah kita bahas ya. Selain diri kita, tadi kita istilahkan dengan apa tadi? Kalau Pak Azhari lupa, kita bisa minta bantuan ibu-ibu yang lain untuk mengingatkan. Orang lain, Pak Guru. Ya, baik. Ya, orang lain, terus? Menyebut aib orang lain, sebutlah aib dirimu sendiri. Sebutlah aib dirimu sendiri. Ya. Maka biarnya Pak Guru. Maka sebutlah aib dirimu sendiri. Ya, baik. Atau hendaklah. Satu aja Pak, biar jangan terlalu banyak cabang pikiran kita. Aja. Hendaklah Pak Guru. Apa? Hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Iya, baik. Ya, mohon berkenan membaca yang saya tuliskan untuk Bapak di layar. Mungkin ada yang mau dikoreksi sebelum kita diskusi. Bisa terbaca? Nggak kelihatan nih Pak Guru di saya. Bisa. Digeser-geser layarnya. Bisa. Oh. Aib dirimu sendiri. Apa bisa? Bisa Pak Guru. Pertanyaan ini diajukan ke Pak Azhari. Mohon maaf, jawaban yang ditunggu dari Pak Azhari. Apa sudah bisa? Belum Pak Guru. Coba digeser-geser layarnya. Masih belum bisa juga? Masih belum bisa juga? Belum ketemu Pak Guru, belum. Saya belum. Kalau gitu saya bacakan ya Pak. Iya Pak Guru. Ya baik, saya bacakan ya. Mohon disimak ya. Bila kita ingin menyebut orang lain, hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Begitu ya? Iya. Iya, bagus. Dari mana Bapak memahami arti kita? Ta, Pak Guru, arota. Arota. Ta itu artinya, maknanya menandakan ada kita, begitu? Oh, kamu Pak Guru. Oh, kamu. Baik. Anda Pak Guru ya. Anta. Bapak mau pakai apa jadinya? Mengganti kita dengan apa? Jika Anda. Jika iya. Kamu. Bilanya kita ganti dengan jika, bilanya? Ya sama aja Pak Guru, bila jika Pak Guru. Betul, cuman saya tidak bisa menulis dua-duanya Pak, sehingga
konsentrasi kita terpecah kalau yang bisa ini bisa, ini bisa, ini bisa. Oh. Saya tadi udah nulis bila ya Pak Guru ya? Ya, saya mendengar Bapak terkadang mengatakan bila, terkadang Bapak juga mengatakan jika. Sudah saya tulis bila, Bapak menyebut jika gitu. Sehingga terakhir yang saya pakai di sini adalah jika. Ya jika Pak Guru. Jika Anda ingin menyebut orang lain, hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Nah, bagus. Di sini ada ungkapan hendaklah. Kata hendaklah dipahami dari mana? Kata hendaklah? Fa, Pak Guru. Apa? Fa, Pak Guru. Oh, ada fa ini bermakna hendaklah. Ya, yang pernah saya tahu. Ya, Pak bagus Guru. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, hendaklah itu untuk perintah bukan? Perintah, Pak Guru. Oke, bagus. Apakah fa itu menandakan perintah? Iya, karena dari maknanya hendaklah. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tidak sedang bicara soal makna ya, tapi kita bicara soal fa ya. Apakah fa itu bermakna perintah? Saran, Pak Guru, saran. Setengah Ya. perintah. Saran itu sinonimnya perintah bukan? Sinonimnya bukan, Pak Guru. Saran dan perintah itu nggak ada kemiripan? Ada mirip, Pak Guru. Oke, itu namanya sinonim ya, Pak? Oh gitu ya, Pak Guru. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia, kalau ada kata yang punya kemiripan atau punya persamaan yang ada dipahami, itu istilahnya sinonim. Oh. Nah, maka sama aja pertanyaannya, apakah Pak itu bermakna saran? Itu sama dengan apakah fa itu bermakna perintah? Perintah, Pak Guru. Fa itu bermakna perintah. Apaan, Pak Guru, memakna saran. Karena ini. Iya, sama Pak, sama. Maksud saya, apakah gitu. dia bermakna tadi itu yang saya sebut dengan istilah sinonim. Itu yang kita istilahkan dengan sinonim. Apakah fa itu sinonim garis miring perintah? Iya, Pak Guru. Ya, bagus. Ilmu Bapak, kalau kita pakai ilmu yang kita pelajari ya, supaya kita diskusi kita nyambung, perintah itu ada di bentuk berapa, Pak? Atau saran itu ada di bentuk berapa? Itu bentuk 5, Pak Guru. Ya, bagus. Apakah fa itu bentuk 5? Ini itu, Pak Guru. Bukan, Pak Guru. Oke, berarti kalau kita pakai ilmu kita ya Pak Azhari, kalau kita pakai ilmu kita, maka fa itu tidak cocok dipahami dalam arti saran atau dalam arti perintah. Coba Bapak amati, di dalam ayat tersebut yang merupakan bentuk 5 atau perintah atau saran, itu ungkapan yang mana yang bermakna demikian? Uskuru, Pak Guru. Nah, kalau begitu, maka hendaklah itu dipahami dari uzkur itu, ya, bukan dari fa-nya. Oh, iya. Jadi caranya begitu, membangun pemahaman. Jika hendaklah itu adalah saran, gitu ya, atau saran itu sinonim dengan perintah, lalu uzkur itu adalah bentuk perintah, maka hendaklah itu merupakan pemaknaan dari uzkur. Ya, jadi hendaklah menyebut itu, ya, hendaklah menyebut itu merupakan pemaknaan dari uzkur. Dengan demikian, ya, dengan demikian ini kita sampai pada pemahaman. Dengan demikian, Bapak belum mengungkapkan makna fa di dalam pemahaman ini. Coba dicari kira-kira fa di sini maknanya apa gitu. Mungkin Bapak punya pemahaman tentang fa yang cocok untuk digunakan ya, pemahaman yang cocok untuk digunakan memahami fa yang ada pada hadis ini. Oh, maka Pak Guru. Iya, bagus. Oke, kita lanjutkan. Seumpama Bapak bisa baca apa yang saya tulis, ini akan bagus sekali ya, seumpama ya.
Tapi karena tidak bisa saya bacakan ya. Jadi perubahan maknanya jadi begitu ini. Jika Anda ingin menyebut aib orang lain, maka hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Gitu jadi maknanya. Ya. Oke, baguslah. Coba kita lihat berikutnya. Fazkur tadi ya. Masih bisa dilanjutkan Pak diskusinya? Insya Allah Pak Guru. Oke, bagus. Fazkur tadi ada berapa kata? 2 Pak Guru. Kata yang pertama apa, Pak? Pak. Iya. Kata yang kedua? Uskur. Iya, bagus. Itu bentuk jenisnya apa? Perintah Pak Guru. Jenisnya. Kalau dalam bahasa Arab itu jenisnya apa? Uzkur? Amr Pak Guru. Iya, bagus. Domirnya apa? Domirnya anta. Ya, bahasa Indonesianya apa? Kamu. Iya, bagus. Apakah sudah muncul di dalam pemahaman di sini? Belum Pak Guru tadi. Ya, mau ditaruh di mana itunya, kamunya? Ingatlah kamu. Mohon maaf, Pak. Sebutlah kamu setelah. Kita tadi bukan ingatlah, Pak. Sebutlah ya Pak Kita Guru. menyebut, kemudian pilihan kita juga bukan sebutlah, tapi pilihan kita adalah hendaklah menyebut. Apa itu mau diubah? Iya kan tadi udah maka Pak Guru, maka sebut. Enggak, kita tidak, mohon maaf ya, kita tidak sedang mendiskusikan makanya, tetapi yang sedang kita diskusikan adalah anta, makna anta itu mau ditaruh di mana? Mohon maaf, apa Bapak paham arah pertanyaan saya? Ya, paham Pak Guru. Ya, kamunya atau andanya atau antaknya mau ditaruh di mana? Yang sudah kita miliki sekarang adalah jika Anda ingin menyebut aib orang lain, maka hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Nah, kamu atau Anda atau antaknya ini mau ditaruh di mana dalam rangkaian pemahaman ini? Setelah fa kali Pak Guru. Mohon maaf ya Pak, tidak sedang membicarakan bahasa Arabnya, tapi sedang bicarakan maknanya yang bahasa Indonesia. Setelah maka Pak Guru. Ya, baik. Maka terus kita taruh apa? Mau pakai kamu atau Anda atau anta? Maka kamu. Ya, baik. Saya bacakan ya hasilnya ya Pak, perkembangan pemahaman kita. Ya, mohon disimak. Dan ini harus dengan ketenangan hati, kelapangan dada. Kalau enggak, ini diskusi kita jadi ambiar itu nih. Ya. Jika Anda ingin menyebut aib orang lain, maka kamu hendaklah menyebut aib dirimu sendiri. Begitu hasilnya? Ya, Pak Guru. Iya, bagus. Terima kasih Pak Azhari. Ya, Ibu-ibu yang lain silakan bagaimana komentarnya, terutama untuk yang tadi bisa melihat apa yang saya tulis ya. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda berdasarkan hasil pemahaman dan hasil ya yang enak di perasaan. Kalau Pak Azhari yang enak di perasaan dan terpahami seperti itu. Ya, kalau ibu-ibu yang lain mungkin ada sisi lain yang berubah, posisi, letak, pilihan kata dan sebagainya, silakan. Apa ada? Andanya ganti kamu, Pak Guru. Bagaimana? Andanya boleh ganti kamu. Mohon maaf, bertanya, usul atau bagaimana? Oh, kalau saya begini Pak Guru, jika Ya. kamu ingin menyebut aib orang lain, maka hendaklah jika kamu Iya. ingin menyebut aib orang lain, maka hendaklah Maka hendaklah terus kamu. hendaklah kamu ya. Ya. Iya, Udah bagus. gitu aja. Terima kasih. Ya. Maka hendaklah kamu menyebut aib dirimu sendiri, begitu ya? Iya. Iya, bagus. Kalau yang lain, Bu Siti Salamah atau Bu Mila, apa ada yang berbeda? Ada dua pilihan ini yang kita miliki. Jika Sama, kamu Pak. ingin menyebut aib seseorang,
maka sebutlah lebih dulu aibmu sendiri. Bagus. Ini yang ngomong cantik nih. Hasilnya juga Banget. bagus. Iya. Paket lengkap ya. Jika kamu ingin menyebut aib orang lain, ya, maka sebutlah lebih dulu aibmu sendiri. maka sebutlah lebih dahulu. Lebih dulu, nggak pakai dahulu, dulu aja. Oh, dulu. Maka sebutlah Dulu. lebih dulu. Maka sebutlah lebih dulu aibmu sendiri. Iya, aibmu sendiri. Aibmu. Iya. Jika kamu ingin menyebut aib orang lain, maka sebutlah lebih dulu aibmu sendiri. Begitu ya? Iya. Nah, oke, bagus. Dari mana ada pemahaman lebih dulunya di sini? Apa ada kata tertentu yang bermakna lebih dulu? Lebih dulu. Goiri bukan, Pak? Goiri itu artinya lebih dulu. Bukan. Belum ketemu saya nih, Sambil Pak. menunggu dari Bu Mila, Bu Siti Salamah, bagaimana? Ada 3 pilihan nih. Apa Ibu punya sendiri? Apa mau ngontrak? Yang Atau tadi menyewa? aja. Hah? Yang tadi, jika kamu ingin menyebut aib orang lain, maka hendaklah kamu menyebut aib dirimu sendiri. Ya, Bu Ida, Bu Siti Salamah ngontrak ya. Ya, Pak Guru. Gimana Bu Mila? Belum nih, saya belum ketemu. Kok jadi lupa ya? Oke, bagus. Karena ini belum ada itu. Tapi inilah kita punya 3 pilihan ya. Kita punya 3 pilihan. Semua ini bisa digunakan kembali nanti kepada selera bahasa ya. Kembali kepada selera bahasanya. Dari apa yang kita lihat ini, Pak Azhari punya pemahaman bagus ketika memunculkan kata hendaklah. Itu bagus itu. Saya suka ini. Ada 2 ya dalam pemahaman ini, melalui perjuangan tadi ada 2 yang bagi saya sesuatu yang layak kita syukuri dari pemahaman Pak Azhari. Yang pertama adalah memunculkan maka, ya, itu artinya sesuai dengan ilmu kita karena ada jika, kemudian ada maka. Kemudian yang kedua adalah hendaklah. Ya, hendaklah dalam bahasa Indonesia itu juga mengindikasikan perintah dan itu sopan ya. Itu adalah ungkapan yang sopan dalam bahasa Indonesia daripada kita misalnya hanya mengatakan sebutlah. Itu yang bagus dari Pak Azhari. Kemudian berikutnya yang dari Bu Ida, kemudian Bu Siti Salamah juga ikut berbagi ruang ini. Yang bagus adalah ketika menyebut kata kamu setelah kata hendaklah. Ya. Karena dalam bahasa Indonesia lebih populer kita dengar ungkapan hendaklah kamu gitu ya daripada kamu hendaklah. Itu lebih populer, lebih familiar dalam telinga kita. Sedangkan untuk Bu Mila yang cakep di sini adalah lebih dulunya. Ya, cakep di sini lebih dahulu. Cuma sayang Bu Mila agak susah untuk mendiskusikan dengan kita dari mana ya. Dari mana pemahaman ini muncul. Kalau saya ditanya, ini apakah ini bisa kita pahami pemahaman demikian? Bisa. Kalau lalu apa landasan yang bisa kita gunakan untuk memahami lebih dahulu? Maka ini kita bisa pahami dari konteks penggunaannya. Ini soal mana dulu-duluan, gitu ya. Ini kita bicara soal mana yang lebih dahulu, mana yang lebih belakangan. Maka berdasarkan pemahaman kita terhadap konteks tersebut, ungkapan lebih dulu ini adalah ungkapan yang bagus untuk kita munculkan. Cuman sayangnya lebih dulu itu adalah bahasa yang tidak populer dalam bahasa Indonesia. Itu bahasa komunikasi sehari-hari. Itu kalau dalam bahasa formalnya itu, sepengetahuan saya ya, mohon maaf kalau keliru dan mohon diingatkan, yang lebih sesuai dengan ejaan itu adalah lebih dahulu.
Oke, terima kasih Ibu-Ibu, Bapak untuk diskusinya. Ini sesuatu yang menggembirakan. Dan ini saya selalu melihat ini adalah suatu kegiatan yang bernilai positif. Sehingga nanti ya kita lihat bahwa ternyata dengan membaca, memahami satu teks, menggunakan 4 sehat, 5 istimewa, kita tahu artinya, kita tahu bentuknya, kita tahu posisi kata dalam kalimat, lalu kita pertimbangkan aspek istimewanya bahasa, mana indah, mana pas, dan sebagainya, kita bisa mengungkapkan 3 pemahaman untuk satu hadis yang kita diskusikan. Baik, Ibu-Ibu, Bapak, sebelum kita lanjut ke hadis kedua, apa ada yang ingin dikonfirmasi terlebih dahulu? Pak Guru, saya Ya, lupa siap. yang lebih dulunya itu maknanya dari mana ya? Kok jadi lupa? Perasaan ada tadinya deh, tapi saya di tidak mana tahu ya kalau soal Ibu lupa ya, karena saya tidak tahu. Tapi kalau untuk konteks kita, ini bukan soal lupa, karena kita belum pernah mendiskusikannya. Ini adalah kreativitas Ibu, jadi ini agak susah saya untuk menjawab lupanya dari mana, karena kita belum pernah mendiskusikan hal ini. Saya melihat ini kreativitas bahasa Ibu, yang paling jauh ini adalah rasa bahasa Ibu yang mengarahkan ke sana. Bisa jadi juga ini karena Ibu pernah membaca terjemahan orang atau mendengar orang lain, kemudian Ibu mencatatnya, bisa jadi itu. Tapi ini alhamdulillah kalau menurut pemahaman saya ini bukan soal Ibu lupa ingatan. Bukan, Bu. Kalau namanya lupa itu maksudnya gini, maksud saya kalau kita bilang lupa itu kita pernah omongkan dulu gitu. Dulu pernah kita ngomong begini, kemudian nggak ingat, itu namanya lupa gitu. Itu Bu komentar saya Iya, untuk pernah dengar pertanyaan Ibu. Ada lagi? Sukron. Afwan. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sekarang kita lanjut berikutnya. Apa ada yang sudah siap berbagi untuk hadis yang kedua? Ya, siap. Silakan. Siapa yang mau berbagi untuk hadis yang kedua untuk kajian kita pada pagi hari ini? Saya coba Pak Guru. Ya, silakan Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Sodakoh paling utama adalah sodakoh seorang muslim yang paling utama adalah mempelajari ilmu, kemudian mengajarkan kepada saudara muslimnya. Iya, bagus. Baik. Abdolus sodakoh tadi apa? Ibu pahami maknanya? Sodakoh paling utama. Iya, bagus. Yang bermakna paling utama yang mana? Itu afdolu. Iya, bagus. Kalau Ibu coba prediksi bentuk, kira-kira itu bentuk berapa? Yang mana? Yang sedang kita bahas. Afdolu. Iya. Paling utama bentuk. Bentuk 3. Bentuk berapa, Bu? Bentuk 3. Iya, bagus. Bentuk 3 itu apa namanya? Masdar. Ya, bagus. Masdar itu apa? Kata kerja yang dibendakan. Oke, bagus. Makna abdolu itu lebih cenderung sebagai kata kerja atau sebagai benda? Kata kerja. Pemahaman Ibu demikian? Coba apa tadi abdolu? Paling utama. Yang mana yang merupakan kata kerja? Kata apa benda, Pak Guru. Apa utamanya? Kata benda. Yang mana yang merupakan kata benda? Apa palingnya atau utamanya? Utama. Utama dapat kita beli di mana, Bu? Oh. Apa bisa kita pesan online? Ada. Apa Bu Mila jual utama juga, Bu, di all shop-nya? Online shop-nya Bu Mila? Bisa. Enggak, Bisa, tinggal di order. Serius tapi enggak serius nih, Bu. Apa Ibu jual utama? Jual. Bisa di packing utamanya? Nggak bisa, Pak Guru. Oke, berarti nggak pas ya. Ibu-ibu yang lain, ada yang punya ide abdolu ini bentuk berapa?
Bentuk 5 bukan, Pak? Boleh. Atas dasar apa kita menduga bahwa abdolu ini bentuk 5? Bentuk 5. Bentuk 5. Apa ada landasan yang bisa kita diskusikan? Bentuk 4 bukan Pak Guru, sifat. Oh iya, Sebentar dulu. sifat betul. Ini kita Dikoreksi, sedang Pak, bentuk 4. bagaimana? Bentuk 4, Bentuk sifat. Oke, bagus. Tapi saya tetap ingin untuk memahami apa yang Bu Mila bilangkan, sehingga sempat menduga bahwa abdolu bentuk 5. Apa tadi yang terpikir sehingga menduga abdolu bentuk 5? Pikirnya ada Hamzah di depan. Tapi Iya, kayaknya salah itu bagus. bukan. Coba diingat lagi Bu Mila, untuk dibentuk 5 itu apakah yang bisa kita amati secara umum? Di bentuk 5 itu hamzah wasol apa hamzah koto? Hamzah apa ya? Hamzah. Apa Ibu tidak ada ide membedakan antara hamzah wasol dan hamzah koto? Lupa saya. Lupa. Ibu, Bapak ada yang bisa mengingatkan apa beda antara hamzah wasol dan hamzah koto dari segi penampakannya? Hamzah koto Ada seperti kepala ainnya. ya. Mohon bersabar, Bu Mila, Bu Ida berusaha untuk mengingatkan apa yang tadi dilupakan. Apa, Bu Ida? Hamzah wasol seperti huruf shad di atasnya. Iya, terus? Hamzah koto kepala ain. Iya, bagus. Jadi itu bedanya. Itu yang bisa membedakan kita bahwa kalau untuk bentuk 5 atau fi'il amr itu yang banyak kita temukan adalah hamzah wasol. Dari segi penulisannya di mushaf yang Utsmani itu ada seperti ada huruf shad di atasnya. Sedangkan kalau hamzah koto itu ada kepala ain, yaitu kepala ain itu bisa di atas, bisa di bawah untuk hamzah koto. Karena itu abdolu tidak cocok dipahami sebagai bentuk 5 kalau mengingat ya, kalau kita mengingat kepada hamzah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalau ini adalah bentuk sifat, ya, kalau ini adalah bentuk sifat, apakah ada yang bisa mengingatkan kita ini bentuk sifat yang mana? Bentuk sifat. Apa, Pak? Ini adalah bentuk sifat yang mana? Abdolu ini. Bentuk sifat. Apa Bu Siti Salamah berniat untuk tidak berbicara sehingga di-mute atau ada niat lain? Ada yang telepon, Pak, jadinya Oh, suaranya kecil. Ya, baik. Ada Pak Azhari, Bu Mila, Bu Ida. Ini bentuk sifat yang mana? Saya Baik, bentuk kita sifat. bergeser. Bentuk-bentuk sifat yang pernah dipelajari itu apa saja? Coba disebutkan. Akbar. Bentuk sifat, Ada jenis-jenis sifat. Isim maf'ul. Apa? Iya kan? Isim maf'ul. Isim maf'ul, terus Isim maf'ul. isim Isim maf'ul, terus fa'il. isim fa'il, terus Fa'il. Sifat musab. ya sifat musabbahat, terus apa lagi? Ini isim tafdil. Mohon maaf, kita belum memilih dari calon yang ada. Kita sedang murojaah apa saja jenis-jenis sifat yang pernah dipelajari. Kita sudah mulai dengan bagus tadi, jadi mohon jangan dipotong dulu.
Yang pertama adalah isim maf'ul yang diingat, kemudian berikutnya adalah isim fa'il, kemudian berikutnya yang ketiga sifat musabbahah, kemudian berikutnya apa? Isim. Sigo mubalago. Sigoh mubalagoh. Oke, berikutnya kita udah dapat 4. Berikutnya yang kelima. Isim takdil, Pak. Isim tabdil. Baik, Pak Azhari, mohon diulang 5 jenis sifat tadi. Isim maf'ul, isim Terus? fa'il, musabahah, Sifat musabahah. mubalago dan takdil. Iya, bagus. Silakan Bu Siti Salamah jika bisa diulangi. Coba kita ingin dengar apa saja. Mohon itunya kemutannya dibuka dulu kemutannya. 1 isim fa'il, 2 Ya. isim maf'ul, Ya. 3 sifat musahabah. Terus? Terbalik ya. Ya, musabahah. Terus? 4. Terbalik lagi. Ya. Mubalaghah. Ya, terus? 5 isim tafdil. Iya, bagus. Memang betul tuh. Kalau yang lain, Bu Mila ingatnya isim maf'ul dulu, baru isim fa'il. Kalau Bu Siti Salamah ingatnya isim fa'il dulu, baru isim maf'ul. Ya, nggak apa-apa, kebalik. Tapi kalau kita mau mengikuti apa yang kita pelajari, isim fa'il dulu, lebih dulu muncul, baru isim maf'ul. Karena itu dulu kalau kita lihat, ibu-ibu, bapak, yang kita sebut dengan bentuk 4 dulu, mula-mula itu adalah isim fa'il sebenarnya. Ya, isim fa'il. Karena dulu waktu kita bicara soal bentuk 4, yang kita perkenalkan mula-mula adalah ada alif di urutan kedua, itu namanya isim fa'il gitu. Tapi kalau mengenang dan menghormati jasa Bu Mila yang lebih dahulu menyebut nama-nama sifat, jenisnya isim maf'ul dulu yang teringat gitu. Nah, sekarang kita punya 5. Ada beberapa sifat yang belum dipelajari atau yang tak teringat, itu kita lewatkan. Dari 5 tersebut, gitu ya. Maka itulah yang akan menjadi alternatif pilihan kita. Apakah afdolu itu isim fa'il, ataukah isim maf'ul, ataukah sifat musabbahah gitu ya, ataukah dia sighah mubalaghah, ataukah dia isim tabdil gitu. Isim apa Pak Guru? Tafdil. Tafdil. Nah, sehingga nanti begini cara menjawabnya. Bu Ida, mungkinkah dia isim fa'il? Kalau tidak mungkin apa ilmunya gitu ya. Bu Siti Salamah, mungkinkah afdalu itu isim maf'ul? Kalau tidak mungkin, ilmunya kenapa? Kemudian yang ketiga, Pak Azhari, mungkinkah afdalu itu sifat musabbahah? Kalau tidak mungkin, atau apa? Mungkin atau tidak mungkin ya, apa ilmunya? Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya keempat, karena kita berempat, nanti saya yang terakhir aja. Ya, yang terakhir keempat berarti untuk Bu Mila, mungkinkah dia itu sighah mubalaghah? Kalau mungkin kenapa? Kalau tidak mungkin apa? Kemudian nanti saya kebagian untuk menjelaskan mungkinkah dia isim tabdil? Kalau mungkin kenapa? Dan kalau tidak mungkin kenapa? Silakan masing-masing berbagi pemahaman. Bu Ida isim fa'il, Bu Siti Salamah isim maf'ul, Pak Azhari sifat musabbahah, Bu Mila sighah mubalaghah, saya isim tabdil, semua kebagian. Saya isim fa'il. Ya. Enggak isim fa'il Pak Guru, polanya Ya. beda. Karena apa? Landasan pemahaman afdalu bukan isim fa'il. Polanya beda. Kalau isim fa'il polanya apa? Fa'il gitu. Fa'il. Apakah isim fa'il polanya hanya fa'il saja? Iya, Tidak, cuma 2. Oh. Mila, kita 2. Bu ya, mohon maaf Bu Mila. Nanti akan ada giliran untuk Bu Mila. Sudah kita Siap. jatahkan masing-masing ya. Sabar. Ini ujian.
Saya taunya cuma satu, Pak Guru. Iya, Pak. bagus. Jadi yang diingat cuma satu. Satu, iya. Ibu-ibu yang lain, apakah pola isim fa'il cuma satu? Tidak, dua. Pak Guru. Tidak satu, tetapi dua. Apa pola isim fa'il yang kedua? Untuk sulasi majid itu polanya mu'il. Mohon maaf, Untuk Bu Mila, sulasi mujad. menjawabnya dengan ikut ilustrasi ditanya jawabnya ya. Pertanyaan saya adalah, tadi ya, apakah pola isim fa'il cuma satu, yaitu fa'il saja? Jawabannya tidak. Gitu ya. Tetapi berapa? Tetapi dua. Nah, ke pertanyaan berikutnya, apa pola yang kedua? Mohon langsung dijawab itu, Bu Mila. Mu'il. Mu'il, baik. Jadi itu ya Bu Ida. Untuk fa'il polanya dua, gitu ya. Ada fa'il dan ada mu'il. Mu'il. Nah, apa Bu Ida sekarang sudah kembali apa yang dulu pelajari diingat? Apa bedanya antara pola yang menggunakan fa'il dan yang menggunakan mu'il? Saya seperti tidak pernah belajar ini, Pak Guru, maaf. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Harus bersabar, kita memang tidak pernah dipertemukan oleh Allah untuk membahas ini bersama-sama. Ibu membahasnya dengan orang lain dan saya tidak tahu dengan siapa. Oke, berikutnya. Ibu, Bapak, yang lain mungkin ada yang mengingat apa bedanya antara pola fa'il dengan mu'il? Kalau pola mu'il itu, kalau pola mu'il Bisa yang lebih mulai dari 3 fa'il dulu, huruf. Bu Mila, seperti yang sudah Bu Ida pahami, yaitu fa'il dulu bisa? Kalau isim fa'il itu 3 huruf. Kalau isim Untuk fa'il itu sulasi 3 huruf, maksudnya bagaimana? Isim fa'il itu 3 huruf? Itu, Pak Guru, kata sifat yang seperti makna fi'il mudhari. Mohon maaf, kita tidak sedang membicarakan itu, tapi sekarang diskusi kita sedang berada pada titik. Apa bedanya antara isim fa'il yang menggunakan pola fa'il dengan isim fa'il yang menggunakan pola mu'il? Gitu. Atau dalam bahasa lain yang mungkin lebih dekat ke pemahaman ibu-ibu, Bapak adalah kapan digunakan pola fa'il dan kapan digunakan pola mu'il. Gitu. Kapan menggunakan obeng cewek, kapan digunakan obeng cowok. Kira-kira begitu istilah lainnya. Kalau untuk fa'il itu 3 huruf. Apanya yang 3 huruf? Apa sih bilangnya 3 huruf? Katanya ya. Katanya. Apa ya? Kata yang mana? Fiilnya masih as. Yang fa'il. Maksud saya yang 3 huruf yang mananya? Apa yang bentuk berapanya gitu? Kalau untuk isim fa'il itu Aslinya 3 huruf dan ada tambahan. Kalau itu nanti semua, asli itu semua 3 huruf. Istilah yang kita gunakan sih pokok ya, supaya jangan ada palsu. Sebagian. Kalau asli nanti lawannya KW, asli lawannya palsu. Oh ini yang asli ini 3, selebihnya ini palsu semua ini gitu. Karena itu yang kita gunakan pokok ya. Kalau pokok 3, yang lain itu bukan pokok. Yang lain itu adalah cabang, yang lain adalah tambahan. Ya kalau orang bahasa ya mikirin bahasa itu karena punya makna berbeda gitu jadi loh. pokok ya Pak ya bilangnya ya. Iya pokok. Saya nggak biasa ya, saya tidak terbiasa menggunakan yang asli ya, asli 3 karena nanti implikasinya yang bukan 3 berarti palsu dong. Berarti yang lain itu KW dong. Kata orang sih enggak, tapi ya saya bilang begitu. Maka pilihan saya yang pokok 3. Maka kita bilang dulu adalah ciri bahasa Arab yang pertama berasal dari 3 huruf dasar atau 3 huruf pokok gitu, bukan 3 huruf asli. Asli. Oke, siap. Gitu. Kalau yang KW-KW Bu Mila paham itu. Bu Siti Salamah juga kalau masuk barang ini asli atau KW kan gitu.
Walaupun sama-sama kebutuhan pokok ini. Ada kebutuhan pokok yang KW, ada kebutuhan pokok yang asli. Ya. Baik, kalau Ibu, Bapak ada kesulitan untuk mencari rumusannya, saya bantu ya. Saya bantu dan anggaplah bahwa ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Jadi nanti mudah-mudahan di dalam memori Bu Ida yang teringat bahwa oh ya, saya pernah belajar dulu itu dari Pak Guru gitu ya, ingatnya. Nah, jadi pertama, landasan pemahamannya bahwa dalam bahasa Arab untuk fiil madin itu, fiil madin ya, bentuk berapa berarti? 1. Ya, bentuk 1 itu ada yang 3 huruf, ada yang lebih dari 3 huruf. Nyambung ini? Iya. Ya. Nyambung. Ya, mudah-mudahan ya, saya karena persoalan waktu ya, jadi saya tidak meminta ya, tapi mudah-mudahan ingat bahwa Ibu Bapak kalau lebih dari 3 huruf madin itu ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'ala, ada ifta'ala, ada tafa'ala, ada tafa'ala, gitu ya. Kemudian ada apa? Kemudian ada istaf'ala, gitu itu kan lebih dari 3 namanya itu, madin yang lebih dari 3. Jadi kita sederhanakan itu. Saya tidak menggunakan istilah yang berat seperti Bu Mila, mujarrod, ya mazid dan sebagainya. Saya tidak menggunakan istilah itu karena itu lumayan ya untuk space gigabyte-nya dalam memori kita. Saya istilahkan 3 dengan lebih dari 3. Jika bentuk 1 lebih dari 3, kalau lebih 3 mulai dari 3 dong. Oke, siap. Jika bentuk 1-nya 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola fa'il. Jika Ulang, Pak. bentuk 1-nya, sebentar nanti diulang boleh. Jika bentuk 1-nya lebih dari 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola mu'il. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika bentuk 1-nya 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola fa'il. Sementara jika bentuk 1-nya lebih dari 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola mu'il. Bisa? Bu Ida coba ulangi apa yang saya baru saja ungkapkan. Jika bentuk 1 lebih dari 3 huruf, maka Jangan dulu yang lebih. Jangan dulu yang lebih. Jangan bilang jika lebih. bentuk 1 terdiri dari 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola mu'il. Terbalik. Jika bentuk 1 terdiri dari 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola fa'il. Iya, fa'il gitu agak panjang dikit. Fa'il. Iya, betul. Jika bentuk 1 terdiri lebih dari 3 huruf, maka isim fa'ilnya menggunakan pola mu'il. Iya, bagus. Jadi itu Bu Ida. Ya. Oke, baik. Bu Siti Salama, silakan penjelasannya tadi. Apakah mungkin Abdolu ini merupakan isim maf'ul? Kalau tidak mungkin, mengapa? Begitu juga kalau mungkin, mengapa? Iya, bukan Pak Guru. Bukan. Tidak ada ciri-ciri isim maf'ul. Apa cirinya isim maf'ul? Pada fiil dengan 3 huruf, cirinya maf'ul. Iya, terus? Pada fiil dengan lebih dari 3 huruf, cirinya mu'al. Iya, bagus. Terima kasih, Bu Siti Salama. Ya, Bu Ida, ambil manfaat dari apa yang tadi Bu Siti Salama kemukakan. Belum. Bentar, Bu Siti Salama apa tadi? Kalau bentuk 1-nya fiil 3 huruf, polanya maf'ul. Iya, terus? Kalau lebih dari 3 huruf, polanya mu'al. Mu'al. Ya. Makasih Bu Siti Salama. Ya, oke, bagus.
Oke, berikutnya silakan. Ya, berikutnya silakan yang sifat musabbahah. Tadi Bu Siti Salamah sifat apa namanya? Maf'ul. Tadi Isim namanya isim maf'ul. maf'ul. Oh, isim maf'ul. Silakan, sifat musabbahah silakan. Asari. Baik, karena kelihatannya diskusi kita tidak bisa kita lanjutkan, mohon maaf, berarti sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan diskusi kita tentang isim fa'il, kemudian isim maf'ul tadi sudah, tentang sifat musabbahah, tentang mubalaghah dengan isim tabdil pada edisi kita berikutnya. Ibu-ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian maka berakhir sudah diskusi kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, seperti yang tadi sudah kita rencanakan, kita akan mereview kembali apa yang kita sebut dengan jenis-jenis sifat. Apapun yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan ini adalah wasilah kita untuk bisa dekat kepada Allah, mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat. Kita semakin dekat dengan Allah sekali lagi. Karena itu mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi Ibu Bapak sekalian pada hari Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan semua sehat walafiat dan teman-teman yang lain yang bisa berhalangan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir berkumpul bersama kita lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.